Cynthia Ramasyarir. Saya merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Islam di Institut Agama Islam Negeri Kota Palopo, dan saat ini saya semester 6. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik khusus bimbingan dan konseling. Untuk menyaksikan videonya, langsung saja kita ke video selanjutnya. Jadi, teknik khusus itu ada 13 poin. Yang pertama itu latihan asertif, yang kedua itu desensitisasi sistematis, yang ketiga itu pengkondisian aversi, yang keempat pembentukan perilaku model, yang kelima bermain dialog, yang keenam latihan saya bertanggung jawab, yang ketujuh bermain proyeksi, yang kedelapan teknik pembalikan, yang kesembilan bertahan dengan perasaan, yang ke-10 homework assessment, yang ke-11 adiktif, yang ke-12 bermain peran, dan yang ke-13 itu imitasi. Nah, sebelum melangkah ke poin-poin tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu teknik khusus bimbingan dan konseling. Jadi, teknik khusus merupakan teknik yang dalam penerapannya itu menggunakan beberapa pendekatan teori seperti teori Gestalt, rasional emotif terapi, behaviorisme, dan sebagainya. Nah, langsung saja kita ke poin yang pertama itu latihan asertif. Apa itu latihan asertif? Latihan asertif merupakan teknik yang digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Latihan ini terutama berguna diantaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi respon positif lainnya. Nah, jadi ini latihan asertif ini membantu klien untuk mengemukakan perasaan yang dialaminya yang tidak menyenangkan, misalnya seperti kesulitan untuk menyatakan tidak, dan perasaan tersinggung itu klien itu sulit mengalami. Jadi gunanya latihan asertif itu untuk membantu klien untuk mengutarakan yang dia rasakan. Nah, poin yang kedua itu desensitisasi sistematis. Apa itu desensitisasi sistematis? Nah, desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Ada juga yang mengatakan bahwa desensitisasi sistematis hakikatnya merupakan teknik relaksasi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif. Biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Jadi desensitisasi sistematis ini fungsinya itu untuk membuat klien itu merasa rileks dan menghilangkan perilaku-perilaku negatif yang ada pada diri klien dengan cara relaksasi. Nah, yang ketiga itu pengkondisian aversi. Pengkondisian aversi. Teknik ini digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dan dengan kebalikannya stimulus tersebut. Jadi teknik ini digunakan untuk menghilangkan perilaku-perilaku buruk yang ada pada diri klien, untuk meningkatkan kepekaan klien terhadap situasi sosial atau situasi-situasi yang ada di sekitarnya dengan menggunakan stimulus-stimulus yang berguna bagi klien tersebut. Nah, yang keempat itu pembentukan perilaku model. Pembentukan perilaku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Jadi, dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang perilaku model, dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati, dipahami jenis perilaku yang hendak dicontoh.
Jadi perilaku yang berhasil dicontoh oleh klien itu akan mendapatkan ganjaran dari konselor yang berupa ganjaran pujian sebagai ganjaran sosial. Nah, jadi teknik pembentukan perilaku model ini membentuk perilaku yang ada pada diri konselor konseli dengan memperlihatkan dengan memberikan contoh perilaku, baik itu perilaku pada model audio, model fisik, model hidup dan sebagainya yang dapat memberikan contoh baik kepada klien. Nah, yang kelima itu permainan dialog. Permainan dialog ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top dog dan kecenderungan underdog. Contohnya, kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak, kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. Melalui dialog yang kontradiktif tersebut, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko. Penerapan permainan dialog ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Nah, yang keenam itu latihan saya bertanggung jawab. Apa itu saya bertanggung jawab? Nah, latihan saya bertanggung jawab merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada memproyeksikan perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab". Misalnya, saya jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Saya malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu. Meskipun tampaknya mekanis, tetapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaran klien. Nah, yang ketujuh itu bermain proyeksi. Bermain proyeksi yaitu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau untuk melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Seiring terjadi perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimilikinya. Dalam teknik bermain proyeksi, konselor meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Nah, yang kedelapan itu teknik pembalikan. Apa itu teknik pembalikan? Teknik pembalikan merupakan gejala-gejala dan perilaku tertentu yang seringkali mempresentasikan pembalikan dari dorongan-dorongan yang mendasarinya. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkebalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya, konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran ekshibisionis bagi klien pemalu yang berlebihan. Yang kesembilan itu bertahan dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan atau ia sangat ingin menghindarinya. Nah, konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang dihindarinya itu. Kebanyakan klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, konselor tetap mendorong klien, mempush klien untuk bertahan dengan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Untuk membuka dan membuat jalan menuju perkembangan kesadaran perasaan yang lebih tidak cukup hanya mengkonfrontasi dan menghadapi perasaan-perasaan yang ingin dihindarinya, tetapi membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan dalam kesakitan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Jadi di sini konselor mengajarkan klien untuk tetap bertahan pada situasi yang ingin dihindarinya itu, kemudian mendorong terus-menerus konseli untuk pada situasi tersebut secara mendalam, dan kemudian setelah
setelah itu konseli akan mendapatkan jawaban atau contohnya dapat menghasilkan perilaku yang berani untuk melewati keadaan-keadaan yang tidak dihindarinya. Jadi di sini itu konseli mengajarkan kepada klien untuk tetap berjuang untuk sampai kepada titik yang ia inginkan. Nah, yang ke-10 itu homework assessment. Teknik yang dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Dengan tugas rumah yang diberikan, klien diharapkan dapat mengurangi atau menghilangkan ide-ide atau perasaan-perasaan yang tidak rasional dan tidak logis, mempelajari bahan-bahan tertentu yang ditugaskan untuk mengubah aspek kognisinya yang keliru, mengadakan latihan-latihan tertentu berdasarkan tugas yang diberikan. Pelaksanaan homework assessment yang diberikan konselor dilaporkan oleh klien dalam pertemuan tatap muka dengan konselor. Teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk pengarahan diri, pengolahan diri klien, dan mengurangi ketergantungan pada konselor. Nah, yang ke-11 itu adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif, teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri klien. Yang ke-12 itu bermain peran. Teknik yang mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan negatif melalui sesuatu yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Nah, yang terakhir itu imitasi. Teknik ini untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan dimaksudkan menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai teknik khusus bimbingan dan konseling. Jadi teknik khusus bimbingan dan konseling ini merupakan teknik yang dalam penerapannya itu menggunakan teori-teori pendekatan berupa behaviorisme, gestalt, rasional emotif terapi, dan sebagainya. Nah, sekian dari saya, dan semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.